yang sangat begitu indah, eh, telah memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat eh, menyaksikan ataupun mendengarkan kajian dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Dafa, eh, mengenai kisah Sirah Nabawiyah. Kedua kalinya pernah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa merasakan iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat untuk melihat atau mendengarkan kajian-kajian oleh Sadafa. Untuk ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara yang mana akan mensukseskan acara pagi-pagi ini. Sebelumnya untuk mulai acara, bagaimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Apakah sehat semua Bapak Ibu? Bisa mungkin diketik di dalam komentar kan, atau di obrolan bisa diketik di situ, ataupun lagi keadaan sakit atau keadaan sehat gitu. Dan bisa juga diketik mungkin dari mana aja kotanya, dari kota Medan ataupun Sumatera Barat, bisa mungkin diketik di kolom komentar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat-sehat. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan kajian dari Ustaz kita, yaitu Ustaz Dafa. Untuk Bapak Ibu semuanya, silakan untuk mendengarkan ataupun menyimak dari kajian dari Ustaz kita. Mungkin bisa untuk membawa buku untuk uh, informasi lebih lengkapnya kan, atau mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, mungkin bisa untuk dicatat, ataupun bisa nanti setelah di akhir kajian bisa ditanyakan oleh Ustaz kita, itu Ustaz Dafa. Mungkin kepada Ustaz Dafa dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, baik. Suara saya jelas itu. Cek, halo. Suara saya jelas, Ustaz, Jelas, Bapak Ustaz, Ibu. jelas, jelas. Alhamdulillah, jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz ya? Insya Allah. Jelas, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan kasiron, Ustaz Alfian Chandra, Ustaz Chandra, Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain, mungkin baru akan bergabung ya Bu ya. Jadi insya Allah kita sambil mulai, karena sudah ada Bapak Ibu yang hadir, kita langsung mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wakala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini baru 8 orang ya. Nah, boleh diingatkan Bu ke kawan-kawan kita yang mungkin baru akan hadir, boleh diingatkan kepada Bapak Ibu kawan-kawan kita untuk sama-sama kita hadir pada pagi hari ini. Untuk apa? Untuk sama-sama kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah yang luar biasa. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita untuk syukuri ya Bu ya. Setiap kali kita sebelum memulai aktivitas, kita mulai dengan basmalah. Setiap kali kita sebelum memulai makan, minum, belajar, atau bahkan di dalam sholat pun kita
membaca basmalah ya Bu ya. Kita sebelum membaca Al-Quran kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena memang begitu luar biasa Bu kasih sayang Allah. Innallaha kana bikum rahimah. Sungguhnya Allah sangat sayang kepadamu. Nah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Sungguhnya Allah sangat sayang kepadamu. Nah, apa bukti sayangnya Allah, Bu? Allah sudah menutupi banyak sekali dosa-dosa kita. Allah sudah menutupi banyak sekali kekurangan-kekurangan kita ya, Bu ya. Misalkan saja, Bu ya, misalkan dosa saya nih, Bu, misalkan dosa saya itu nampak dari bau badannya, Bu. Misalkan Allah tunjukkan saja dari bau badan, mungkin satu kampung nggak ada yang mau dekat dengan saya, Bu. Kenapa saking banyaknya bau badan saya ya, Bu ya? Kenapa? Karena saking banyaknya dosa-dosa yang telah dilakukan. Tapi karena Allah menutupi dosa-dosa saya, sehingga masih ada yang ingin ngobrol dengan saya, masih ada yang ingin dekat dengan saya, masih ada yang ingin mendengarkan saya dan lain sebagainya. Kan berarti kan Allah begitu sayangnya sama kita ya, Bu ya. Kalaulah misalkan dosa-dosa kita nampak saja dari semakin kita melakukan dosa, Bu, itu semakin gelap wajah kita misalkan. Ya Allah, seberapa gelap wajah kita ya, Bu ya. Saking banyaknya dosa-dosa kita. Eh, tapi karena Allah masih menutupi dosa-dosa kita, Allah masih menutupi kesalahan-kesalahan kita, maka kita masih Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Nah, dengan cara banyak beristighfar dan lain sebagainya, hingga akhir hayat nanti, Bu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menilai orang lain dari apa yang telah dia lakukan sekarang ya, Bu ya. Kenapa? Karena kita belum tahu sampai akhir hayatnya dia melakukan apa. Nah, misalkan ada orang non-Muslim ya, Bu ya. Misalkan ada orang kafir nih. Nah, kita nggak bisa menjudge, oh, ini penghuni neraka. Kenapa? Karena belum sampai di akhir hayatnya, Bu ya. Ternyata di akhir hayatnya Allah berikan hidayah dan masuk Islam, melakukan satu amalan dan meninggal dunia. Nah, Masya Allah. Jadi meninggal dalam keadaan baru masuk Islam dan sedang melaksanakan sholat misalkan, sedang melaksanakan puasa misalkan. Masya Allah luar biasa, Bu. Nah, itulah kenapa seorang ulama salaf mengatakan hiasilah dirimu dengan maksiat, tapi jangan hiasi dirimu dengan ibadah. Eh, kok gitu? Apa maksudnya, Bu ya? Apa Bu boleh diulangi, Bu? Hiasilah dirimu dengan maksiat, tapi jangan hiasi dirimu dengan ibadah. Kok gitu? Nah, apa maksud dari perkataan beliau? Ketika kita melihat diri kita, lihatlah diri kita sebagai pelaku maksiat. Nah, ketika kita melihat diri orang lain, lihatlah mereka itu lebih baik daripada kita. Misalkan ya, Bu, ya, kita melihat ada seorang anak kecil. Nah, kita melihat anak kecil itu, wah, ada anak kecil yang dia ini dosanya masih sangat sedikit karena umurnya masih kecil. Sementara kita yang sudah besar, tentu dosa kita lebih banyak daripada anak kecil itu. Nah, jadi kita senantiasa merasa butuh untuk lebih banyak beribadah. Nah, kemudian ketika kita melihat ada orang yang lebih tua dari kita, Bu. Nah, tadi anak kecil ya, Bu ya. Sekarang ada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, maka kita melihatnya, oh, bapak itu, ibu itu, pahalanya jauh lebih banyak daripada saya. Karena dia sudah lebih banyak memakan asam garam kehidupan. Sementara saya umurnya masih segini, tentu ibadah saya tidak lebih banyak daripada ibadahnya beliau. Nah, kemudian ada orang non-muslim tadi ya Bu ya, ada orang non-muslim yang kita tidak tahu nih bagaimana akhir hayatnya. Nah, berarti dalam pola pikir kita bukan lagi kita oh ini kafir gitu ya, ini neraka gitu. Itu nauzubillah ya, semoga kita terhindar dari itu. Allah tidak tahu, kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan sampai akhir hayatnya nanti. Ternyata wafat dalam keadaan husnul khotimah, ternyata dapat hidayah dan masuk Islam, Masya Allah luar biasa. Nah, jadi eh, bagaimana kita melihat diri kita adalah orang yang masih
perlu untuk melakukan kebaikan, masih perlu untuk terus melaksanakan ketaatan. Nah, dan kita lihat orang lain itu lebih baik daripada kita sehingga kita tidak merendahkan ataupun menghina orang yang ada di hadapan kita. Nah, insya Allah ya Bu ya. Nah, boleh kita coba sapa dulu Bu. Suara saya jelas Bu? Atau jauh? Gimana Bu? Bu Tarniati, Bu Sri Rezeki, Bu Elida. Jelas, Ustaz. Jelas Bu ya? Ah, Jelas. nggak jauh ya Bu ya? Tidak, Ustaz. Tidak, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Eh, sekarang tanggal 19 April, Bu. Berarti tanggal 20 Syawal. Berarti tidak terasa kita sudah 20 hari meninggalkan bulan Ramadan, Bu. Nah, sudah 20 hari meninggalkan bulan Ramadan. Tapi kita bersyukur karena masih Allah berikan ketaatan sampai dengan pada saat ini. Nah, kita niatkan untuk menuntut ilmu, Bapak Ibu. Kita niatkan untuk kita bisa terus meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah. Dan seperti yang ayat pertama tadi yang kita bacakan ya, Bu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan meninggal dunia. Maka kita terus senantiasa mengingat kematian berapapun usia kita. Mungkin Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut atau yang mungkin masih 50, masih kepala 4, kepala 3, atau mungkin kita yang mungkin masih muda-muda atau bahkan kepada anak-anak kita ya Bu ya. Nah, pernah tahu Bu siapa orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul? Pernah dengar nggak, Bu? Nah, jadi manusia terbaik itu kan para nabi dan rasul ya, Bu ya. Siapa manusia terbaik setelah nabi dan rasul? Pernah dengar, Bu? Manusia terbaik setelah nabi dan rasul adalah ada yang pernah dengar, Bu? Saya, Ustaz. Masya Allah. Nah, belum pernah dengar ya, Bu ya, Masya Allah. Nah, jadi manusia terbaik setelah nabi dan rasul itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar. Bu. Kemudian adalah Umar bin Khattab. Nah, bahkan ketika selesai perang Uhud ya Bu ya. Nah, kan kita pada pekan lalu kita membahas mengenai perang Uhud, kemudian perang Badar juga sebelumnya. Nah, setelah selesai perang Uhud itu Bu, itu kan awalnya kita menang ya. Awalnya kita menang, kemudian berbalik keadaannya menjadi kaum kafir Quraisy yang menang. Kenapa? Karena tadi ada pasukan pemanah yang tidak mendengarkan perkataan Rasulullah sehingga turun dari bukit. Nah, ketika sudah berbalik keadaannya, Bu, Rasulullah dan para sahabat mundur berlindung di atas Gunung Uhud, maka Abu Sufyan langsung berteriak ya, Bu, ya. Adakah di antara kalian Muhammad? Nah, jadi Abu Sufyan ini memastikan Rasulullah itu sudah mati atau belum itu ya Bu ya? Ada nggak di antara kalian Muhammad? Apa kata Rasulullah? "Shh, diam, jangan jawab. Ada nggak di antara kalian Abu Bakar? Diam, jangan jawab. Ada nggak di antara kalian Umar? Diam, jangan jawab." Nah, maka Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy mengira Rasulullah, Abu Bakar dan Umar sudah mati ya Bu ya, sudah meninggal. Nah, jadi beliau langsung teriak, Abu Sufyan langsung teriak, kami menang karena kami membawa berhala Hubal. Jadi mereka itu datang ke perang Uhud itu Bu, itu gotong eh apa berhala Hubal yang gede itu Bu, itu dibawa ke tengah-tengah perang. Sebenarnya kalah ya Bu ya, cuman karena tadi ada pasukan pemanah yang tidak mendengarkan perkataan Rasulullah, amanah dari Rasul untuk terus di atas bukit, jadi berbalik keadaannya. Maka ketika Abu Sufyan teriak, kami menang karena kami membawa berhala Hubal, Umar yang tadi diam Bu, langsung teriak, aku masih hidup. Nah, Masya Allah seorang Umar bin Khattab ya Bu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, Abu Bakar masih hidup nih ada di sampingku. Rasulullah masih hidupnya ada di sampingku. Nah, maka Abu Sufyan langsung teriak, kami akan kembali lagi untuk membunuh kalian.
Nah, Masya Allah, Bu. Jadi luar biasanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, luar biasanya Abu Bakar dan Umar memang manusia terbaik setelah para nabi dan rasul ya Bu ya. Nah, sampai ketika perang pun yang ditanyain oleh musuh yang sudah meninggal itu Muhammad, Nabi Muhammad itu ya Bu ya. Mana Muhammad, mana Abu Bakar, mana Umar. Nah, jadi kalau misalkan tiga orang ini sudah meninggal, Islam tuh udah nggak mungkin apa naik lagi ya Bu ya. Nah, sudah tidak mungkin eksis lagi. Nah, maka yang ditanyai adalah tiga orang ini. Dan luar biasanya seorang Umar bin Khattab Bapak Ibu sekalian. Tadi kenapa kita bacakan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Seorang Umar bin Khattab Bu, bagaimana cara beliau mengingat kematian? Beliau ada cincin Bu. Nah, beliau ada cincin. Jadi di cincin itu ada tulisannya. Apa itu? Al-maut, kematian. Nah, jadi di cincin beliau itu ada tulisan al-maut, kematian. Jadi setiap kali misalkan beliau mau melakukan hal yang menurut beliau kurang sesuai, misalkan ya Bu, ya misalkan ada yang salah atau ada yang khilaf, walaupun sebenarnya para sahabat itu luar biasa keimanannya Bu ya. Abu Bakar, Umar dan sebagainya itu luar biasa keimanannya. Nah, tapi untuk bisa mengingat kematian ketika ada yang merasa oh ini rasanya kurang nih atau mungkin ini salah nih atau mungkin ini khilaf nih, maka beliau segera melihat cincin beliau itu Bu yang tulisannya tadi adalah al-maut. Masya Allah, untuk bisa mengingat kematian. Nah, oh berarti saya harus terus meningkatkan iman lagi. Oh, ini kematian udah nunggu saya nih. Gitu, Bu. Saking luar biasanya cara beliau untuk mengingat kematian. Masya Allah, luar biasa. Bahkan beliau sempat ya Bu ya ketika melakukan kesalahan, beliau mencambuk diri beliau sendiri, Bu. Luar biasanya seorang Umar bin Khattab. Nah, mencambuk diri sendiri, Bu, sendiri, Bu. Nah, kenapa? Karena salah nih yang saya lakukan itu ya, Bu ya. Nah, tapi itu tingkat seorang Umar ya, Bu ya, tingkat seorang Umar yang memang luar biasa. Nah, kita sebagai manusia biasa yang tentu pun ingin mengikuti Rasulullah dan para sahabat, bagaimana cara kita untuk bisa mengingat kematian? Ya, Bu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada cara sendiri. Nah, Ustadz, mungkin saya memasang eh apa nih ayat kursi di ruangan. Nah, untuk apa? Ya, jangan jadi pajangan aja, Bu ya, untuk bisa mengingat kematian, misalkan seperti itu. Atau Ustadz, ada Bu ya, ada beberapa kawan kita itu yang Masya Allah itu dipajang kain kafan di ruang utama rumah mereka, Bu. Jadi setiap kali keluar masuk rumah itu selalu melihat kain kafan ya Bu ya. Untuk apa? Untuk senantiasa mengingat kematian. Masya Allah, saking luar biasanya cara orang-orang yang lembut hatinya ini untuk mengingat kematian. Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, baru pembukaan ya Bu ya. Sudah setengah jam ya. Ya, insya Allah kita tidak lama, Bu. Kita hanya sampai jam 7. Jadi kita istiqomahkan setiap hari Sabtu subuh ya, Bu ya. Kita mulai hari kita untuk sama-sama kita bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan kemudian mengamalkannya secara bertahap, pelan-pelan ya, Bu ya. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, ittaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah dengan apa yang kamu sanggupi dulu, Bu. Nah, jadi amalan andalan setiap orang, Bu, amalan apa ya, kebanggaan setiap orang itu bisa jadi berbeda-beda, Bu. Dan memang tidak bisa disamakan. Nah, misalkan Ustadz, saya lebih dari segi harta. Alhamdulillah Allah lebihkan saya dari segi harta. Maka amalan terbaik saya apa? Nah, boleh amalan terbaiknya adalah sedekah, Bu. Misalkan dengan sedekah tiap hari misalkan berapa Bu? 5.000 atau 10.000 atau bahkan mungkin 500.000 atau 1 juta, tapi tiap hari dilaksanakan secara terus-menerus. Atau Ustadz, saya mungkin dari segi harta mungkin tidak terlalu banyak lah, tapi saya bisa dari ilmu. Apa amalan terbaik saya? Nah, bisa jadi dengan
mengajari umat ya Bu ya. Nah, misalkan tadi dengan menjadi guru ngaji, dengan menjadi guru tidak mesti guru ngaji Bu. Misalkan guru MTK, guru olahraga, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia dan lain sebagainya, tapi menyelipkan pesan-pesan dakwah di dalamnya. Ya Bu ya. Ada yang sebagai guru di sini Bu? Ya, ada yang sebagai guru Bu? Iya, ada Ustaz. Masya Allah. Coba itu Bu. Bunda Sukaria. Oh, Masya Allah. Bunda Sukaria. Bunda Sukaria guru apa Bunda? RA Ustaz. Oh, Masya Allah. Rodatul Alhamdulillah. Atfal. Iya, Bu. Masya Allah. Nah, malah itu waktu-waktu emasnya untuk bisa kita tanamkan mindset-mindset Islami lah, Bu ya. Iya, insya Allah Ustaz. Insya Allah, Insya Allah. Saya kemarin pas Lebaran silaturahim Bu ke tempat saudara. Nah, jadi itu ada anaknya beliau yang masih kecil kali, Masya Allah masih kecil, entah mungkin usia usia 3 tahun. Nah, jadi saya tanya usia 3 tahun. Jadi dia manggil kan, Om, kita beli permen dulu ya, gitu. Oh boleh yuk, Om kawanin. Nah, jadi pas beli permen Bu, entah mungkin beli permen di samping rumah, entah mungkin 1 menit 2 menit lah gitu ya Bu ya. Tapi saya rasa gimana 1 menit 2 menit kita kawanin dia beli permen ini, itu nggak sia-sia gitu ya Bu ya. Jadi sepanjang jalan itu Bu, itu ya kita gimana caranya, entah mungkin kita ngobrol tentang cerita Rasulullah, entah mungkin kita gimana lah caranya biar dia cinta dengan Rasulullah gitu ya, biar cinta dengan Allah, cinta dengan Islam, walaupun mungkin hanya 1 2 menit gitu ya Bu ya. Jadi pas selesai beli permen, duduk dulu Bu, duduk dulu sebentar kan di depan warung ya. Jadi pas duduk dulu sebentar, ya namanya anak-anak ya Bu ya, langsung nyerobot kan masuk permen dalam mulut gitu ya kan. Jadi langsung saya respon, ah, Bismil. Jadi dia pun tahu Bu, Bismillah. Oh, kalau makan permen berarti baca Bismillah dulu kan dalam hatinya gitu ya Bu ya. Pas sudah selesai saya bilang juga Alhamdulillah. Oh ternyata dia juga bisa sambung Bu, lillah gitu kan. Jadi walaupun hanya 1 2 menit kita sama dia duduk sebentar gitu ya Bu ya. Tapi gimana caranya biar adalah sedikit yang bisa disampaikan ke anak ini gitu ya Bu ya. Nah itu insya Allah semoga bisa jadi amal untuk Bunda Sukaria insya Allah. Ada lagi Bunda atau Bapak yang jadi guru sambil kita share screen. Iya, ada lagi yang jadi guru ayah Bunda atau Bapak Ibu semua? Ada Ustaz. Masya Allah, Bu Rini. Bu, Bu Rini guru apa Bu? Guru Quran Ustaz. Oh, Masya Allah. Guru Quran, Masya Allah lebih eh, bisa lagi ya Bu ya, lebih bisa lagi untuk kita bisa menanamkan gimana biar cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah kepada anak didik kita, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, izin kita sambil share screen ya. Jadi barakallah Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru dan tidak mesti sebagai guru sebenarnya Bapak Ibu, sebagai apapun kita. Nah, kalau sebagai guru tadi tentu kita berinteraksi memang untuk menanamkan nilai-nilai, menanamkan value-value kepada murid atau kepada peserta didik ya Bu ya. Nah, kan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajar, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan tidak mesti sebagai guru agama, Bu. Sebagai guru apapun kita, sebagai guru MTK. Nah, ketika kita mengajarkan MTK, tapi ada nilai yang kita ajarkan kepada mereka yang itu sebenarnya adalah nilai-nilai Islam. Wah, itu luar biasa Bu, Masya Allah. Guru MTK saya dulu pas di MAN ya Bu, ya pas di SMA dulu, itu guru MTK-nya luar biasa, Masya Allah cerdasnya Bu. Tapi kalau misalkan ada kajian fikih di pesantren Bu,
Itu yang ngisi beliau juga, Bu. Jadi beliau guru MTK, tapi kalau ada kajian fikih, beliau yang paling paham tentang fikih dari satu sekolah itu, Bu. Nah, jadi luar biasa begitu dalil-dalilnya, eh, pendapat-pendapat dari mazhab itu beliau hafal, Bu, Masya Allah. Padahal beliau seorang guru MTK. Nah, jadi ada pesan-pesan yang diselipkan oleh beliau ketika mengajarkan MTK, atau ketika mengajarkan olahraga, atau ketika mengajarkan lain sebagainya ya, Bu ya. Nah, jadi insya Allah, Bu, kita hanya sampai jam 7 saja, kita tidak lama-lama. Jadi memang sengaja kita buat Indonesia Paham Quran ini memang karena masih sangat banyak ya, Bu ya, masih sangat banyak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, lingkungan sekitar kita, atau bahkan mungkin keluarga kita yang ketika berinteraksi dengan Quran itu hanya sekedar membaca ya, Bu ya. Ya, betul atau betul, Bu? Kita kalau misalkan baca Al-Quran, kira-kira lebih sering masuk pesannya ke hati kita atau lebih sering hanya sekedar membaca, Bu? Lebih seringnya yang mana, Bu? Nah, lebih seringnya biasanya, Bu ya, biasanya kita lebih sering untuk hanya sekedar membacanya, belum sampai kepada tahap memahaminya. Nah, jadi insya Allah bagaimana kita mempelopori untuk semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa memahami Al-Quran dan mengamalkannya pelan-pelan. Walaupun mungkin masih ya baru 12 orang gitu ya, Bu ya. Semoga pekan depan jadi 20, 30, 40 dan seterusnya, kita terus istiqomahkan setiap Sabtu subuh. Nah, jadi eh pada hari ini, Bu, seperti yang kita sampaikan ya, Bu ya, mengenai sertifikasi Sirah Nabawiyah untuk guru dan orang tua, bersama saya Dafa Quran. Jadi insya Allah, nah ini dia, Bu ya, pada hari ini kita memang lebih tekankan kepada bagaimana Bapak Ibu, profesi apapun Bapak Ibu semua, tapi tetap bisa menyelipkan hikmah sirah kehidupan Rasulullah untuk anak didik kita, untuk murid-murid kita, ataupun mungkin untuk misalkan Bapak Ibu yang sebagai pimpinan di lembaganya, sebagai pimpinan di kantornya. Nah, itu pun sebenarnya ada banyak sekali hikmah sirah kehidupan Rasulullah yang bisa diselipkan ketika kita sedang mengisi materi, ketika kita sedang rapat dan lain sebagainya, insya Allah. Nah, itulah dia, Bu. Jadi 20 menit ini bagaimana kita bisa mengambil hikmah kehidupan Rasulullah itu untuk bisa kita ekstrak menjadi cara menyampaikannya kepada siapapun yang kita temui di dalam kehidupan kita ya, Bu ya. Nah, jadi insya Allah bagaimana kita bisa menggali hikmah kehidupan terutama dari perang Badar dan Uhud yang memang ini menjadi perang besar, dua perang besar pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebelumnya ada banyak peperangan-peperangan sebenarnya, Bu. Sebelumnya itu sudah ada banyak peperangan-peperangan, tapi memang yang besar itu adalah Badar dan Uhud. Nah, seperti misalkan menjelang perang Badar, itu kan ada namanya peperangan kecil ya, Bu ya, atau invasi kecil, yakni di Wadi Nakhlah. Nah, Wadi An-Nakhlah yang sebenarnya bukan peperangan ya, Bu ya, karena Rasulullah hanya ingin mengutus para sahabat itu untuk memata-matai. Nah, untuk melihat bagaimana sih kondisi kafir Quraisy pada saat itu, yang mereka saat itu sedang minum di Wadi An-Nakhlah. Nah, tapi ya itulah, Bu ya, malah ini menjadi salah satu penyebab terjadinya peperangan Badar, Bu. Nah, ini menjadi salah satu penyebab terjadinya peperangan Badar, peristiwa Wadi An-Nakhlah ini. Nah, nanti mungkin kalau diceritakan panjang lebar waktunya tidak cukup ya, Bu ya, tapi insya Allah Bapak Ibu bisa melihat mungkin dari rekaman pekan-pekan sebelumnya, atau nanti insya Allah kita terus istiqomahkan setiap hari Sabtu subuh untuk mendalami ini. Nah, kemudian memberikan inspirasi bagi para guru dan orang tua untuk bisa menyisipkan
nilai kehidupan Nabi di dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita dan lain sebagainya insya Allah, dan menjadi langkah awal insya Allah untuk sertifikasi ya Bu ya. Nah, jadi kan luar biasa Bu ya. Ibu mungkin seorang guru bahasa Indonesia, tapi ada sertifikasi Sirah Nabawiyahnya. Nah, jadi guru bahasa Indonesia yang juga bisa menyelipkan nilai-nilai sirah Rasulullah kepada anak didik. Nah, atau mungkin ibu yang sebagai guru apapun itu insya Allah. Nah, ada nilai-nilai dakwah kehidupan Rasulullah di dalam penyampaian materi kita. Nah, karena pada hari ini memang kita fokuskan di mengambil hikmah dari Perang Badar dan Uhud ya Bu ya. Nah, karena sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, jadi kita coba ambil apa hikmahnya Bu ya. Apa hikmahnya untuk bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita ataupun kepada anak-anak kita. Yang pertama mengenai Perang Badar. Masih ingat Perang Badar terjadinya kapan, Bu? Ini pertemuan ketika sebelum Ramadan ya, Bu. Nah, mungkin ada yang masih ingat, Ibu, Perang Badar kapan terjadinya? Ya, ada yang masih ingat, Bu? Perang Badar kapan terjadinya, Bu? Bulan? Lupa, Bu ya. Lupa atau malu-malu, Bu? Boleh, Bu, nggak apa-apa. Kita interaktif ya. Perang Badar kapan terjadinya, Bu? Bulan? Suara saya jelas, Bu? Halo, halo? Dan Iya. Ramadan Ustadz. Bulan apa, Bu? Ramadan. Ramadan, betul, Masya Allah. Dan pada tahun ke-2 Hijriyah. Nah, saya yakin ibu-ibu semua, bapak ibu semua masih ingat ayat tentang puasa Ramadan ya Bu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata ayat ini Bu, itu kan turunnya ketika pada tahun ke-2 Hijriyah. Lebih tepatnya ayat ini turunnya di bulan Sya'ban ya Bu ya. Nah, jadi ketika turun ayat ini, bulan depannya baru umat muslim puasa Bu. Nah, berarti puasa pertama yang dilakukan oleh umat muslim itu adalah Ramadan tahun ke-2 Hijriyah. Nah, udah dapat benang merahnya di sini ya Bu ya. Puasa pertama yang dilakukan oleh umat muslim itu adalah pada tahun ke-2 Hijriyah, Ramadan 2 Hijriyah. Perang Badar terjadinya pun juga pada Ramadan 2 Hijriah. Bisa dibayangkan, Bu, gimana misalkan anak-anak kita, misalkan yang sudah remaja, Bu, ya, yang sudah balik, usia 15 tahun. Kan kalau sudah balik kan menjadi wajib untuk puasa ya, Bu, ya. Misalkan mereka baru pertama kali puasa, Bu, ya. Baru pertama kali puasa, ternyata di bulan Ramadan yang mereka baru pertama kali puasa ini, ada perintah untuk wajib militer dari pemerintah, Bu. Nah, jadi pemerintah mewajibkan wajib militer di bulan Ramadan ini. Sementara baru belajar puasa di tahun itu, Bu. Kira-kira gimana perasaannya, Bu? Mungkin sudah langsung dibatalin ya, Bu ya. Aduh, saya nggak kuat gitu kan. Orang baru mau belajar puasa tahun ini, ada wajib militer gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana, Bu? Para sahabat yang pada saat itu tahun pertama mereka puasa pada Ramadan tahun ke-2 Hijriah itu ternyata Allah takdirkan pada bulan itu juga terjadi peperangan Badar, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan itu. Nah, kira-kira gimana perasaannya, Bu? Nah, dan luar biasanya beberapa sahabat ada yang masih puasa, Bu. Walaupun Rasulullah pada saat itu memang sengaja membatalkan puasanya, Bu. Kenapa? Kalau misalkan beliau tetap puasa, Bu, ya. Nah, beliau khawatir para sahabat ikut beliau karena oh ini Rasulullah aja puasa, berarti tetap wajib puasa nih. Nah, tapi beliau sengaja membatalkan puasanya dan para sahabat yang lain pun
kebanyakan ikut untuk membatalkan puasanya, walaupun ada beberapa yang tetap berpuasa. Nah, jadi luar biasa Bu ya, beliau mengambil jalan tengahnya. Nah, jadi tidak, oh tetap puasa nih, tetap puasa, walaupun perang gitu ya Bu ya. Tapi beliau mengambil jalan tengahnya, bagaimana yang bisa menjadi solusi untuk semua orang. Nah, jadi beberapa ada yang berpuasa, namun kebanyakan berbuka pada saat itu. Nah, tapi tentu hikmah yang bisa kita ambil adalah tadi ya Bu ya, para sahabat yang mereka baru pertama kali puasa pada tahun itu, tahun kedua Hijriah itu, ternyata Allah uji dengan peperangan Badar. Dan memang dengan keberkahan bulan Ramadan, 313 orang melawan 1.000 kafir Quraisy, logikanya kan 1.000 lawan 300 yang menang 1.000 ya Bu ya. Nah, itu kan logika manusia, tapi matematika manusia dan matematika Allah beda, Bu. Nah, matematika Allah tidak lagi melihat kepada jumlahnya. Karena yang 313 orang ini, Bu, kaum muslimin yang tadi baru pertama kali puasa di tahun itu tadi, ternyata bisa menang. Bahkan tanpa persiapan, Bu. Dalam artian bukan karena Rasulullah tidak mempersiapkan, Bu. Bukan, karena memang niat awalnya itu kita bukan untuk berperang, Bu. Bukan untuk berperang, hanya sekedar mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang pada saat itu sedang pulang ya, Bu ya. Jadi mereka pulang dari Syam mau pulang ke Mekah kan lewat Madinah, Bu. Jadi dicegat di situ untuk apa? Karena harta kaum muslimin itu dirampas oleh kaum kafir Quraisy ketika hijrah, Bu. Jadi Rasulullah ingin mengambil kembali hak kita yang sudah diambil karena sudah Allah izinkan, Bu. Jadi sudah bertahun-tahun ya, Bu ya. Bertahun-tahun ketika Rasulullah berdakwah, Bu, dari mulai di Mekah sampai dengan di Madinah, itu bertahun-tahun eh tidak ada perintah untuk berperang, Bu. Nah, jadi tidak ada ayat yang membolehkan untuk berperang. Sampai menjelang tahun kedua Hijriah ini, Ramadan 2 Hijriah ini, baru turun izin untuk berperang. Nah, Masya Allah. Jadi siapa bilang kalau misalkan Islam disebarkan dengan perang? Enggak ya Bu ya. Itu setelah 15 tahun kemudian. Setelah tahun kedua Hijriah, baru turun perintah ayat untuk membolehkan berperang. Uzinalil lazina qatalu nabi annahum qutilu. Nah, Masya Allah. Ya, sebelumnya mohon izin Bu, ini ada suara dari sekolah di belakang, ada suara moratal. Suara saya masih jelas Bu? Iya, Suara jelas Ustaz. masih jelas Bu. Ada dengar Jelas. suara moratal di belakang, ada kedengaran dari sana Bu? Nggak ada, Ustaz. Tidak Ustaz. Oh nggak ada, oh ya. Tapi di sini jelas nih, jelas sekali Masya Allah. Di sana berarti tetap tetap jelas ya Bu ya. Suara saya jelas ya Alhamdulillah. Iya, jadi itu ya Bu ya, insya Allah hikmah dari Perang Badar yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita Bu. Bahwa Islam itu bukan agama perang. Karena ayat tentang berperang saja itu baru turun 15 tahun kemudian. Kan 13 tahun di Mekah, kemudian setelah 2 tahun di Madinah, 2 tahun Hijriah, baru turun ayat mengenai perintah berperang atau izin untuk berperang. Nah, jadi Islam itu bukan agama perang. Bahkan Islam itu adalah agama yang disebarkan melalui damai. Ketika perang Badar, kita nggak ada niat untuk berperang. Nah, tapi pasukan kaum kafir Quraisy rupanya apa ya, mengambil sikap yang lain. Nah, mengambil sikap yang lain. Jadi Abu Sufyan tadi Bu beserta kafilah dagangnya itu memutari. Jadi mereka memutari lewat pinggir pantai Bu. Pinggir pantai yang di sebelah barat Arab Saudi itu kan pantai ya Bu ya. Nah, jadi mereka mutar ke pinggir pantai. Rasul dan para sahabat waktu itu masih nunggu Bu. Mana ini kafilah dagangnya Abu Sufyan kok nggak datang-datang? Ternyata pasukan kaum kafir Quraisy sudah menuju ke
Mekah untuk menuju ke Madinah untuk menyerang Madinah. Nah, maka bertemulah di Badar itu yang sebenarnya niat awal Rasulullah bukan untuk berperang. Nah, itu dia Bu luar biasa Masya Allah. Tapi karena keimanan dari para sahabat yang luar biasa dan memang Allah ingin menunjukkan walaupun jumlah kita sedikit, walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, tapi karena iman dan tawakal menang. Nah, tentu ketika perang itu tetap ikhtiar terbaik dilakukan ya Bu ya. Tetap ketika perang itu strategi terbaik dilakukan oleh Rasulullah. Jadi strategi terbaik, kepemimpinan terbaik tetap dijalankan, ikhtiar terbaik tetap dijalankan, disertai iman dan tawakal. Nah, maka Allah berikan kemenangan. Masya Allah. Dan doa adalah senjata orang yang beriman. Ya Bu ya. Nah, doa Rasulullah yang mengantarkan kepada kemenangan umat Muslim. Nah, ya Masya Allah. 5 menit lagi ya Bu ya. Mengenai perang Uhud Bu. Nah, mengenai perang Uhud terjadi setelah perang Badar ya Bu ya. Nah, ada yang masih ingat Bu perang Uhud kapan terjadinya? Ya, perang Uhud. Kita baru bahas pada pekan sebelumnya. Perang Uhud. Kapan terjadinya perang Uhud Bu? Ada yang masih ingat terjadinya perang Uhud Bu? Tadi perang Badar Ramadan, perang Uhud Syawal Syawal. Tahun keberapa, Bu? ketiga. 13 Bu? Ketiga. Tiga. Tiga bulan Syawal, tahun ketiga Hijriyah. Iya, Masya Allah, Barakallah Bu Teti. Lebih tepatnya pada tanggal 7 Syawal, tahun ketiga Hijriyah, yang bertepatan dengan hari Sabtu, Bu. Nah, hari ini hari Sabtu ya, Bu, ya, Masya Allah. Pada hari Sabtu, tanggal 7 Syawal, tahun ketiga Hijriyah, setahun setelah Perang Badar, terjadilah Perang Uhud. Kenapa? Kaum kafir Quraisy malu ketika Perang Badar kalah, Bu. Mereka mau balas dendam. Nah, mereka mau balas dendam. 700 orang muslimin melawan 3.000 orang kaum kafir Quraisy. Nah, yang sebenarnya awalnya kita menang, Bu. Nah, maka ada hikmah yang bisa diambil di sini. Kenapa kok kalah dalam tanda kutip ya Bu ya, kalahnya dalam tanda kutip karena dibilang kalah tidak, tapi dibilang menang juga keadaannya sudah berbalik gitu ya Bu ya. Nah, jadi hikmahnya adalah ketika kemenangan sudah di depan mata, nah namun ternyata dari 50 orang pemanah yang ada di atas bukit, ternyata 43 turun ke bawah Bu. Walaupun Rasulullah sudah menyampaikan sebelumnya apapun yang terjadi, baik pasukan di bawah menang, pasukan di bawah kalah, kalian pasukan pemanah tetap berada di atas. Nah, itulah pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Jubair, pimpinan pasukan pemanah. Nah, maka ketika sudah menang, banyak pasukan pemanah yang turun ya Bu, ya, 43 bahkan turun. Nah, dan Abdullah bin Jubair udah bilang, Rasulullah tadi pesan sama aku, Rasulullah tadi pesan sama saya, apapun yang terjadi jangan turun. Nah, tapi karena niat mereka untuk membantu mengumpulkan harta ghanimah ya Bu ya. Jadi ada pesan yang bisa kita ambil di sini, ada hikmah yang bisa kita ambil di sini. Nah, jadi 7 orang tadi yang tinggal di atas bukit ternyata akhirnya malah diserang dari belakang Bu. Nah, diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam beserta pasukan berkuda mereka. Nah, ternyata sembunyi mereka. Ternyata mereka sembunyi melihat bukit pemanah itu sudah ditinggalkan, mereka memutari gunung dan menyerang dari belakang. Yang awalnya kita menang, akhirnya malah keadaannya berbalik. Nah, jadi belajar dari kesalahan yang dilakukan. Nah, dan jangan mudah tergoda dengan dunia, Bu ya. Nah, dalam artian sebenarnya kan mungkin niat dari pemanah yang turun tadi mungkin niatnya baik ya, Bu ya, untuk membantu mengumpulkan harta ghanimah. Nah, tapi tetap perintah Allah dan Rasulnya adalah yang utama. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyelipkan kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita, bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah,
Dan memang ini tidak bisa terjadi kalau misalkan bukan dengan kisah-kisah, Bu. Bukan dengan kisah-kisah mungkin sulit rasanya, Bu. Ah, kamu cinta Allah ya gitu kan? Nah, kan nggak mungkin ya, Bu ya. Kamu cinta Rasulullah ya gitu kan? Nah, kan nggak mungkin mereka langsung cinta apa yang saya cintai itu, Bu ya. Tapi dengan kita sering menceritakan kepada anak-anak kita, menceritakan kepada murid-murid kita, semoga sedikit demi sedikit muncul rasa cinta mereka dengan Allah dan Rasulnya insya Allah. Nah, dan hikmah yang terakhir adalah konsisten dalam amanah adalah kunci utamanya. Ya Bu ya. Nah, jadi apapun yang kita pegang amanahnya itu, konsisten dalam amanah itu adalah kuncinya. Nah, ini yang mungkin kita perlu untuk terus belajar. Dan itulah pentingnya umat muslim untuk bisa memegang amanah ya Bu ya. Jadi boleh nggak ada umat muslim yang masuk ke DPR, Bu? Boleh nggak ada umat muslim yang masuk ke pemerintahan? Boleh nggak ada umat muslim yang masuk ke misalkan apa ya, MK, MA? Ada nggak, boleh nggak ada umat muslim yang masuk ke apa lagi? KPK ya Bu ya. Nah, jawabannya adalah sangat-sangat boleh, bahkan harus ya Bu ya. Harus, memang harus orang-orang yang memang paham agama untuk masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam DPR, masuk ke dalam MK, MA, KPK dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang paham agama ini sudah tahu ya Bu ya. Bagaimana halal haramnya, bagaimana kunci untuk memegang amanah, walaupun memang tentu ujiannya nanti akan berbeda dengan orang yang tidak masuk ke dalam itu ya Bu ya. Nah, akan berbeda tentu ujiannya. Mungkin ujian bagi seorang guru, ujian bagi seorang pengusaha, ujian bagi seorang pejabat. Nah, tentu berbeda-beda ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi ujian-ujian tersebut, insya Allah. Nah, jadi kita tutup pada sudah pukul 7 ya Bu ya. Jadi bagaimana implementasinya untuk guru, untuk orang tua. Yang tadi selalu kita bicarakan bagaimana seorang guru, walaupun bukan guru agama, misalkan guru MTK, bisa menyisipkan kisah perjuangan sahabat, kisah Rasulullah ataupun kisah seorang yang ada nilai baiknya di dalam kisah itu. Nah, di dalam pengajaran-pengajaran kita. Nah, kemudian bagaimana seorang guru olahraga bahkan bisa menyelipkan nilai disiplin, nilai kebaikan-kebaikan Islam di dalam pengajarannya. Nah, apalagi seorang orang tua ya Bu ya. Nah, bisa mendongengkan, bukan mendongengkan ya, mungkin lebih tepatnya menceritakan. Karena kan kalau dongeng kan tidak nyata Bu ya, kalau dongeng kan fiksi ya. Nah, menceritakan kisah Badar, kisah Uhud, misalkan sebelum tidur. Nah, atau kapan kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita insya Allah. Nah, jadi bahkan anak saya yang usianya sekarang masih 1 tahun ya Bu ya. Jadi memang kita belikan buku Bu, kita belikan buku. Jadi ya mainan dia ya buku itu Bu. Nah, buku kan ada buku bayi yang hardcover ya Bu ya, yang insya Allah kalau dipegang, digigit pun nggak nggak rusak ya Bu ya. Nah, jadi emang kita belikan ya, ya kita baca ya, kita baca buku dulu gitu kan. Walaupun mungkin dia belum paham ya Bu ya, tapi bagaimana dia bisa cinta dengan buku gitu ya Bu ya, cinta dengan ilmu. Itu insya Allah yang kita senantiasa tanamkan kepada anak cucu kita insya Allah ya Bu ya. Itu dia. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu dia insya Allah mengenai sirah nabawiyah yang bisa senantiasa kita ajarkan kepada siapapun orang yang kita temui, anak-anak kita, peserta didik kita yang mungkin usianya masih cukup belia, tapi bisa kita tanamkan berapapun usia mereka insya Allah ya Bu ya. Nah, jadi ini terbuka untuk semua guru, untuk semua orang tua, dan eh kita coba share screen dulu ya Bu ya. Nah, ini kita coba share screen. Eh,
Jadi pengajar. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian pada hari ini kita coba, kita coba untuk menampilkan kepada Bapak Ibu. Nah, ada nampak di situ Bu, menjadi pengajar dan orang tua seperti Rasulullah, panduan pendidikan dan dakwah berdasarkan sirah nabawiyah. Sudah tampil di situ Bu? Ya, sudah nampak di sana Bu tulisannya? Sudah. Sudah Bu ya? Iya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kita bisa lihat di sini dari mulai bagian satu ya Bu ya. Nah, mengapa siroh adalah landasan pendidikan terbaik? Apa itu siroh nabawiyah? Kenapa siroh penting untuk pendidik dan orang tua? Nah, tulisannya jelas nggak Bu? Nampak nggak Bu? Atau terlalu kecil ya? Coba kita besarkan ya. Oke. Ya. Nampak Bu? Jelas. Jelas ya Bu ya? Ya. Kenapa siroh penting untuk pendidik dan orang tua? Rasulullah, teladan guru dan ayah sepanjang masa. Nah, berarti teladan ibu terbaik sepanjang masa adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah ya Bu ya. Nah, kemudian mengenal fase-fase kehidupan Rasulullah untuk diambil ibrahnya. Kemudian kita masuk ke bagian dua nih ya Bu ya. Rasulullah sebagai guru terbaik, gaya mendidiknya, cara Rasulullah mengajar anak-anak dan remaja, Rasulullah dalam mendidik dengan cinta dan ketegasan, metode Rasulullah, kisah, perumpamaan, tanya jawab, teladan, kisah interaksi Nabi dengan anak-anak dan para sahabat muda. Kemudian lagi di bagian ketiga nanti ada menjadi orang tua seperti Rasulullah, Bu. Nah, orang tua ini eh pendidik terpenting yang sering diabaikan, Bu. Nah, kalau misalkan kita lihat, Bu, program pemerintah yang menyasar kepada orang tua, hampir nggak ada ya, Bu, ya. Hampir nggak ada. Padahal orang tuanya adalah pendidik terpenting yang paling sering terabaikan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara mendidik masyarakat ya sebenarnya dengan mendidik orang tuanya, Bu. Dengan mendidik orang tuanya atau mendidik calon orang tua. Nah, tapi emang ini yang paling jarang untuk tersentuh. Nah, jadi bagaimana Rasulullah mendidik Hasan dan Husain, bagaimana Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib menjadi seorang yang sangat cerdas luar biasa dan dekat dengan Allah. Nah, kemudian mendidik dengan kelembutan kisah Anas bin Malik menemukan tauhid dan cinta Islam sejati ini, membangun mental tangguh anak melalui kisah hijrah, Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud. Nah, ini bagian keempat ya, Bu ya. Nah, strategi Rasulullah menggembleng generasi terbaik, mendidik keberanian seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, Ibnu Mas'ud, cara Rasul membina anak dari latar belakang berbeda. Ini bagian kelima, Bu, inspirasi pengasuhan dan pengajaran dari Ghazwa Badar dan Uhud, peran keluarga dan anak dalam perang Badar dan Uhud, mendidik tentang jihad, keberanian dan pengorbanan. Nah, kan jihad ini kan memang ada dalam Al-Quran ya, Bu ya. Tentu kita tidak bisa, nggak mungkin dihapus ya, Bu ya, karena halo, suara saya putus, Bu. Enggak, udah. Jelas Bu ya. Oke, baik. Hmm. Jihad kan ada dalam Al-Quran ya Bu ya. Jadi kan nggak mungkin kita hapuskan. Nah, tapi bagaimana kita ambil pengamalannya di masa sekarang ini gitu ya Bu ya. Kan nggak mungkin dengan kan bom bunuh diri ya Bu ya kan. Nauzubillah Bu ya. Tentu kita sangat tidak berharap seperti itu. Tapi bagaimana jiwa jihad itu memang ada dalam diri anak-anak kita. Nah, kemudian belajar dari keteladanan sahabat muda di medan perang yang Rasulullah sudah sampaikan bahwa jangan ikut berperang sampai nanti usia kamu 15 tahun gitu ya Bu ya.
Nah, tapi luar biasanya bahkan ada beberapa sahabat yang tetap meminta kepada Rasulullah, Bu. Jadi, wahai Rasulullah, ah, saya ada kemampuan memanah. Insya Allah saya bisa bantu dari belakang gitu, Bu. Nah, jadi Rasulullah izinkan. Jadi luar biasa, Masya Allah, Bu. Walaupun masih muda, tapi sudah bagaimana bisa berkontribusi untuk Islam. Nah, kemudian sahabat Zaid bin Sabit misalkan ya, Bu ya. Nah, oh ingin ikut berperang gitu. Tapi Rasulullah sampaikan tidak mesti dengan berperang ya, Bu ya. Tidak mesti dengan berperang. Bagaimana ingin berkontribusi dengan Islam dengan ini kamu cerdas. Nah, coba kamu berkontribusi untuk umat dari ilmu ya, Bu ya. Nah, maka Zaid bin Sabit seorang yang luar biasa hafal Al-Quran, bahkan menjadi penerjemah Rasulullah ketika berinteraksi dengan orang Yahudi, Bu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi, ketika Rasulullah menerima surat dari orang Yahudi, nah, maka yang menerjemahkan Zaid bin Sabit. Kenapa tadi, Bu? Karena beliau ingin berkontribusi untuk Islam, maka beliau pelajarilah bahasanya. Dalam waktu sekitar 17 sampai dengan 19 hari, itu bisa paham bahasa Yahudi, bahkan jadi penerjemah Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Nah, belajar dari keteladanan sahabat muda di medan perang, menanamkan nilai kemenangan hakiki di dunia dan di akhirat. Nah, aplikasi sirah dalam pengajaran di era modern. Nah, kita sebagai guru ya, Bu ya. Nah, menjadi guru MTK, bahasa olahraga yang berdakwah ala Nabi, menyisipkan kisah Nabi dalam setiap pelajaran, membuat kegiatan kelas atau rumah yang bernuansa dengan kisah perjuangan Nabi dengan sirah nabawiyah. Kemudian panduan membuat media edukasi sirah. Ada gamenya ya, Bu ya, ada ceritanya, ada videonya. Misalkan kemarin eh kita jadi imam sholat asar di sebuah musola di dekat sini lah, Bu ya. Nah, jadi setelah sholat asar itu ada anak-anak dekatin kita, Bu. Nah, Ustaz, hari Ahad nanti ada didikan subuh kan? Oh, hari Ahad libur, nak, gitu. Nah, oh, kok libur, Ustaz? Allah, gitu kan. Nah, yuk, yang bisa jawab pertanyaan ini hebat. Nah, siapa sahabat Nabi yang ini? Siapa Nabi yang dimakan ikan paus? Siapa Nabi yang pernah dibakar oleh seorang raja yang zolim, tapi karena Allah selamatkan nggak bisa terbakar. Nah, jadi luar biasa semangatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Bu. Nah, jadi bagaimana kita bisa sampaikan dengan penuh keceriaan kepada anak-anak kita, insya Allah. Nah, penutup. Nah, demi Allah, tidak ada yang lebih peduli kepada umatnya daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi luar biasanya Rasulullah, Bu. Bahkan beliau pernah menyampaikan ya, Bu ya, bahwa beliau lebih berhak kepada seorang mukmin. Kalau misalkan ada utang yang ditinggalkan oleh seorang mukmin, maka beliau yang paling berhak untuk melunasi hutang tersebut. Tapi kalau misalkan ada harta waris yang ditinggalkan oleh seorang muslim, maka ahli warisnya yang lebih berhak. Masya Allah, luar biasa. Kalau misalkan ada utang, beliau yang akan melunasinya. Tapi kalau misalkan ada harta waris, silakan diberikan kepada ahli warisnya. Saking luar biasanya cinta beliau kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Mari menjadi guru, orang tua, dan pendidik yang senantiasa mengajarkan kisah-kisah Rasulullah kepada anak cucu kita, kepada peserta didik kita, kepada eh, siapapun yang kita temui ya, Bu ya. Nah, jadi insya Allah pada saat ini ya, Bu ya. Nah, ini gambaran besarnya, Bu. Ini daftar isinya yang ada di dalam PDF ini, Bu, mengenai sertifikasi guru dan orang tua ini. Kira-kira untuk bisa mendapatkan semua ilmu-ilmu dari bagian satu sampai dengan bagian ini, bagian 6 ini ya, Bu ya. Nah, kira-kira misalkan ya, Bu ya, misalkan saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau misalkan dicantumkan dalam bentuk angka, Bu, dalam bentuk nominal, kira-kira nominal yang paling pas untuk bisa mendapatkan semua ini kira-kira berapa, Bu? Nggak usah dijawab ya, Bang. Nggak usah dijawab, cukup di dalam eh, hati Bapak Ibu masing-masing. Tapi insya Allah
Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, PDF tadi Bu menjadi pengajar dan orang tua seperti Rasulullah tadi. Bagaimana Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana kita bisa menyisipkan nilai-nilai pesan utama Rasulullah di dalam pengajaran kita kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita sebagai guru MTK misalkan, sebagai guru olahraga misalkan, atau sebagai apapun kita bisa menyelipkan pesan-pesan itu. Nah, dan insya Allah Ibu kini Bu, kita berikan kepada Bapak Ibu untuk yang mengambil untuk yang berinfak pada hari ini, Bu. Nah, jadi kita tidak tentukan berapapun nominalnya, insya Allah Bapak Ibu, infak yang Bapak Ibu berikan, kita akan berikan sertifikasi Sirah Nabawiyah untuk Bapak Ibu, sekaligus PDF yang berisi tadi bagian 1 sampai dengan bagian 6 tadi ya Bu ya. Nah, dan infak Bapak Ibu, nah kita akan gunakan untuk perkembangan dakwah paham Quran, Bu. Jadi insya Allah kita sekarang sedang merintis program untuk perempuan ya Bu ya. Ini kemarin yang laki-laki, ini untuk yang perempuan di Kabupaten 50 Kota, di Kota Payakumbuh ya Bu ya, di Sumatera Barat. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada tinggal di Sumatera Barat boleh silakan berkunjung Bu. Insya Allah kita terima di sini, atau mungkin mau nginep di sini 1, 2, 3 hari, insya Allah Bu kita izinkan. Nah, jadi program pertama dan satu-satunya untuk saat ini di Payakumbuh dan 50 Kota. Nah, hafal 30 juz dalam waktu 9 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin mendukung program ini, mendukung terus dakwah paham Quran, nah, cukup dengan infak terbaik, nominalnya tidak kita tentukan, insya Allah dapat pahala pasti ya Bu ya, langsung dari Allah, dan kita berikan sertifikat Sirah Nabawiyah sekaligus PDF yang tadi bisa dipelajari kapanpun dimanapun insya Allah Bu. Nah, jadi bisa di print ya Bu ya. Jadi kalau misalkan saya nih Bu, bisa di print misalkan 1 halaman dulu Bu. Di print 1 halaman, itu tinggal dilipat masukin ke kocek Bu. Jadi nanti pas kita kemana-mana ya Bu ya, misalkan kita lagi bosan ya Bu ya. Nah, tinggal dibuka Bu, diambil 1 halaman, kita baca 1 halaman sampai selesai. Nah, ditaruh Bu. Nah, ditaruh, kita print lagi halaman kedua. Nah, print lagi halaman, atau langsung print semuanya misalkan ya Bu ya. Nah, tapi biar kita bisa selesai, atau misalkan Ibu nggak ada waktu luang untuk baca buku, atau nggak ada waktu luang saking sibuknya ya Bu ya. Mungkin solusinya tadi Bu. Nah, jadi 1 halaman kita masukkan ke dalam kocek. Nah, nanti kapan kita luang kita baca 1 halaman. Udah selesai kita ganti lagi halaman kedua masukin dalam gocek itu Bu ya. Itu insya Allah. Iya, jadi mungkin cukup sekian Bu. Kita kembalikan kepada MC kita yang luar biasa Ustadz Chandra. Mungkin Bapak Ibu yang berniat untuk mengambil sertifikasi dengan infak terbaik untuk dakwah paham Quran, sekaligus dapat PDF yang tadi ya Bu ya. Nanti boleh tuliskan nomor WA-nya mungkin buat di kolom chat. Ya Ustadz, punten apakah masih bisa rekaman Zoom? Rekaman Zoom ada insya Allah Bu. Rekaman Zoom ada insya Allah. Boleh dituliskan nomor WA-nya coba Bu. Nah, nomor WA-nya boleh dituliskan di kolom chat Bu. Nah, nanti mungkin akan admin hubungi Bu. Nanti akan ada admin yang menghubungi untuk bisa mengambil sertifikasinya insya Allah. Kita kembalikan kepada Ustadz Chandra. Mungkin ada sesi diskusi Ustadz. Nah, Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin luar biasa begitu, sangat luar biasa untuk kajian pagi ini. Semoga bisa menjadi ikhtibar kita semua, bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan untuk peserta didik kita. Mungkin Bapak Ibu semuanya dari sini, apakah ada yang ingin bertanya ataupun ada yang sedikit ditanyakan kepada Ustadz kita? Monggo dipersilahkan melalui kolom chat ataupun dengan bersuara juga boleh Bapak Ibu semuanya. Ataupun ada yang mungkin kurang jelas, ataupun ada mungkin yang belum paham, ataupun ada mungkin di luar materi kita bisa dipertanyakan melalui kolom chat ataupun berbicara secara langsung.
Kalau nggak ada berarti sudah cukup jelas ya Ustaz ya? Berarti kalau mungkin tidak ada, sudah begitu jelas Ustaz ya, mungkin marilah kita mengucapkan rasa alhamdulillah dengan menutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Semua assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Begitu. Ustaz. Bu, baik sama-sama.